Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semua sehat? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada pagi ini walaupun dalam keadaan hujan, kita harus melaksanakan kewajiban kita, yakni belajar. Oke. Pada kali ini persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Nah, sudah semua bukunya sudah dibuka. Buka di halamannya, halaman 10 ya. Pada halaman 10 kalian bisa lihat. Di halaman 10 bisa kalian baca cerita yang ada di halaman 10 ya. Kalian baca, cermati kata-katanya. Setelah itu kalian bisa mengisi di halaman 11. Nah, dengan apa mengisinya? Dengan menceritakan pengalamanmu dalam merawat pakaian ya. Ceritakan pengalamanmu dalam merawat pakaian. Nah, contohnya dari Bapak, misalkan pada tahun lalu ayah memberikan baju koko kepadaku. Lalu baju koko tersebut aku kenakan dan aku simpan di tempat yang rapih di dalam lemari. Hingga tahun ini baju koko tersebut masih terlihat bagus dan rapi, sehingga pada lebaran tahun ini masih bisa saya kenakan. Ya, seperti itu contohnya. Contoh cerita singkatnya dari pengalaman kamu merawat pakaian. Yaitu dia diberikan baju koko, contohnya kan diberikan baju koko, lalu dia rawat, ditaruh dengan rapi, disimpan dengan rapi, sehingga pada tahun depannya bisa dipakai kembali. Nah, itu contohnya ya. Nah, setelah kalian menulis cerita di halaman 11, bisa kalian tulis di halaman 12-nya itu tentang kewajiban dan hakmu terhadap pakaian yang kamu kenakan. Misalkan baju yang kita kenakan, apa kewajibannya? Kewajibannya contohnya misalkan kita harus menjaganya agar tidak sobek, tidak kotor dan lain sebagainya. Bisa kalian cari tahu sendiri apa kewajiban kalian terhadap baju yang kalian pakai. Ya, lalu haknya apa? Hakmu terhadap baju yang kamu pakai. Ya, hak kamu yang kamu pakai itu yang pertama contohnya, misalkan baju tersebut hakmu yang kamu dapatkan dari baju tersebut ialah dapat menutupi auratmu. Contohnya itu. Lalu yang lain apa lagi? Banyak. Coba kalian cari tahu sendiri. Itu contohnya ya. Hakmu itu yang kamu dapatkan dari baju tersebut. Kewajibannya bagaimana kamu bisa kewajiban kamu terhadap baju yang kamu pakai. Nah, lalu setelah kewajibannya dikerjakan baru kamu mendapatkan haknya, ya. Maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia di halaman 13. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar dan saran. Nah, contohnya kalian harus membuat saran sesuai dengan gambar tersebut. Contohnya dari Bapak, saran halaman 13. Yang bagian 1 ya. Di situ ada gambarnya, ada jemuran dan pakaian yang
jatuh. Contohnya sarannya gunakanlah penjepit pakaian agar pakaian tersebut tidak jatuh. Contohnya itu. Contoh yang lain juga ada, bisa. Ambillah pakaian tersebut lalu cuci kembali, itu. Ya. Contohnya itu, contoh sarannya. Jadi kalian bisa mengeluarkan saran-saran kalian sesuai dengan gambar yang ada di halaman 13. Di sini ada yang gambar bajunya kotor, ada yang mendapatkan pakaian, ada yang sedang tidur tapi masih mengenakan baju seragam. Nah, kalian tulis saran-sarannya di halaman 13. Nah, setelah itu baru di halaman 14. Di sini kalian harus membedakan mana itu kewajiban dan mana itu hak. Ya, kewajiban kalian terhadap anak itu apa aja? Nah, di sini hak ini diberi tanda warna merah, sedangkan kewajiban diberi tanda warna biru. Nah, kalian bisa tulis, bisa beri gambar di rumahnya tentang hak dan kewajiban. Setelah itu halaman 15 kalian lewati, dan halaman 16, nah ini masuk ke pelajaran PJOK ya. Halaman 16, banyak cara untuk beristirahat, yaitu dengan tidur atau bersantai. Istirahat bertujuan untuk membuat tubuh tenang. Dengan istirahat, tubuh kita akan kembali segar dan bersemangat. Nah, jadi perlunya istirahat bagi kita ialah untuk mengistirahatkan otot-otot kita, pikiran kita, ya, agar mendapatkan ketenangan. Nah, itu gunanya istirahat. Nah, tugasnya apa kamu di sini? Kamu sebutkan cara istirahat yang bisa kamu lakukan. Nah, di sini ada gambar. Mungkin cara yang bisa kamu dapatkan setelah misalkan belajar. Kamu setelah belajar istirahat tidur siang. Di sini ada gambarnya. Atau setelah kamu membajak, misalkan membantu orang tua di rumah, kamu berteduh di bawah pohon. Nah, seperti itu cara istirahatnya. Ya. Contohnya ada lagi. Misalkan setelah kamu pergi berkendara, kamu beristirahat sejenak di tukang kopi, misalkan warung kopi. Ya, seperti itu. Contoh cara-cara kamu dapat mengistirahatkan badan kamu. Bagaimana kamu tulis di situ, tulis setahu kamu, sebisa kamu ya. Nah, terus di halaman 17 bisa kita lewat juga ya, nggak apa-apa. Tetapi di halaman 18 tolong kalian tulis ya. Nah, tolong kalian tulis di halaman 18 untuk merenungkan apa yang bisa tadi kita dapatkan selama pelajaran hari ini. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Bapak cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.